Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Pemirsa Madura Mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sejenak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Mengingat akan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala berupa iman, Islam, ihsan, dan berupa mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertakwa berarti kita sedang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengupgrade diri kita untuk selalu taat di dalam peraturan Allah, untuk selalu taat di dalam melaksanakan perintah Allah. Begitu juga takwa berarti kita konsisten untuk berusaha dan selalu meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan larangan Allah karena kita takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, pemirsa Madura Mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga di sore hari ini kita selalu diberikan rahmat oleh Allah, limpahan kasih sayang oleh Allah, dan taufiknya untuk kembali mengkaji bersama lanjutan kitab Masail Jahiliyah yang biasa kita kaji bersama di setiap Rabu sore insyaallah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu meridhoi langkah kita dan memberikan taufik kepada kita untuk beramal soleh sesuai dengan apa yang diinginkan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada sore hari ini kembali kita akan meneruskan kajian kita kitab Masail Jahiliyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dengan syarah yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Baik, para jamaah, pada sore hari ini kita akan mengkaji masalah yang ke-99, yaitu berkenaan dengan agungnya dunia bagi orang-orang jahiliyah. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan tentang masalah yang ke-99, Al-mas'alatu tasi'atu wa tis'un. Masalah yang ke-99, Adhamatud dunya fi qulubihim. Agungnya dunia di hati orang-orang jahiliyah. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal ini, wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim. Dan mereka berkata, seandainya saja Al-Quran ini turun atas orang dari dua qaryah, dari dua negeri, yaitu orang yang besar dari dua negeri ini, yaitu negeri Mekah dan negeri Taif.
surat Az-Zukhruf ayat 31. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pemirsa Madura Mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masalah pengagungan dunia bagi orang-orang jahiliyah merupakan salah satu masalah yang memang dihadapi oleh mereka. Di mana orang-orang jahiliyah menyelewengnya mereka dari syariat Allah, tidak taatnya mereka kepada Allah dan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sebabnya adalah karena mereka selalu mengagungkan dunia di dalam hati mereka. Bahkan urusan-urusan apapun ukurannya adalah ukuran dunia. Bahkan dalam hal risalah, dalam hal Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasulnya, mereka pun ikut campur. Dan mereka seperti yang kita ketahui, ukuran mereka adalah dunia. Mereka ikut campur di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Rasulnya. Mereka menginginkan agar Rasul itu bukan orang yang miskin seperti Muhammad. Bukan orang yang yatim seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka mendambakan seorang Rasul itu adalah orang yang besar. Orang yang kaya, pembesar, raja, orang yang dipandang di tengah-tengah masyarakat karena kekayaannya, karena jabatannya, karena kebesarannya. Hal ini mereka maksudkan bahwa orang yang menjadi Rasul adalah yang layak bagi mereka, karena ukuran mereka adalah dunia, yang layak adalah orang-orang yang tinggi, orang-orang yang punya harta athriya, dan orang-orang yang mempunyai jabatan-jabatan di tengah-tengah masyarakat seperti raja dan sebagainya. Inilah ukuran mereka. Karenanya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan tentang masalah yang ke-99 ini. Beliau mengatakan, min masail jahiliyah, dan di antara perkara jahiliyah adalah adhamatud dunya fi nufusihim, agungnya dunia di dalam hati mereka, hati orang-orang jahiliyah. Falladhi indahu dunya huwal aziz indahum. Orang yang memiliki dunia di tangannya, maka dia adalah besar menurut orang-orang jahiliyah. Walladhi laisa indahu dunya, sebaliknya orang yang tidak memiliki dunia di tangannya, orang yang fakir, orang yang miskin, dzalilun muhtakirun indahum, adalah orang yang rendah, orang yang hina menurut mereka. Hatta fir risalah, sampai pun dalam urusan kerasulan. Sampai pun dalam urusan kerasulan, yang mana urusan kerasulan ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala untuk memilih siapa saja di antara hambanya yang berhak untuk menjadi utusannya. Mereka berpendapat dalam urusan Rasul, yarawna annaha yajibu an takuna fil aghniya. Mereka menginginkan bahwa Rasul itu hendaknya diutus dari kalangan orang-orang yang kaya. Wala takunu fil fuqara, dan tidak layak seorang Rasul itu diutus dari kalangan orang-orang fakir. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, Allahumma wajada illa yatim Abi Thalib liyursilahu. Apakah Allah tidak menemukan lagi seorang Rasul yang diutus di tengah-tengah umat ini, kecuali seorang yatim dari yatimnya Abu Thalib, yaitu yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perkara mereka ini dengan firman-Nya, wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Dan mereka berkata, seandainya saja Al-Qur'an ini turun atas seorang yang besar dari dua Korea ini, yaitu dari dua negeri ini. Yang dimaksud dua negeri ini adalah negeri Mekah dan negeri Taif. Dan yang dimaksud Rajul Azim, yaitu orang yang besar dari dua negeri ini, dari negeri Mekah atau negeri Taif adalah dari Mekah, mereka maksudkan adalah Al-Walid bin Mughirah. Adapun dari Taif yang mereka maksudkan adalah Habib bin Amr Ats-Tsaqafi atau Urwah bin Mas'ud di kota Taif. Ini yang mereka maksudkan. Kenapa? Karena dua orang ini adalah dua orang terpandang.
ya, orang terpandang, orang yang mempunyai kekayaan, pemimpin di tengah mereka. Walid bin Mughirah adalah ya salah satu pembesar Quraisy dan dia orang kafir. Dia orang kafir. Begitu juga Habib bin Amr Ats-Tsaqafi atau Amr bin Mas'ud dari Taif, dia juga orang kafir, tapi dia adalah orang yang mempunyai kedudukan di tengah masyarakat. Dia mempunyai apa? Mempunyai kekayaan di tengah-tengah mereka. Yaqulun, mereka berkata, "Lau kanatir risalatu fi ahadi hadaini rajulaini, lakana ahada al-yaku birrisalah." Mereka mengatakan, seandainya kerasulan ini diberikan kepada salah satu di antara kedua orang ini, yaitu Al-Walid bin Mughirah atau Urwah bin Mas'ud, ya, maka kata mereka, lakana hadza al-yak fir risalah. Maka ini tentunya lebih layak ya untuk menjabat sebagai rasul. Amma an tadhhab liyatim faqir wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadza ghairu laikin indahum. Adapun ya kerasulan ini diberikan kepada seorang yatim, ya, seorang yatim lagi fakir, yaitu yang dimaksud adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidak pantas menurut mereka. Ya, di sini jelas para jamaah yang dirahmati Allah, ya, kepantasan bahkan dalam urusan risalah mereka ikut campur ya. Dalam urusan risalah yang mana ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala, mereka ikut campur ya. Ikut campur ya, bahwa mereka menyatakan tidak layak kalau Nabi Muhammad SAW yang diutus sebagai seorang Rasul. Yang layak itu adalah salah seorang dari dua pembesar Mekah atau Taif, yaitu Walid bin Mughirah atau Habib bin Amr Ats-Tsaqafi atau Urwah bin Mas'ud ya, dari Taif. Inilah ya pendapat mereka, karena ukuran mereka ketika itu adalah harta, ukuran mereka adalah kekayaan. Laula waqalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Ini disebutkan oleh Allah di dalam surat Zukhruf ayat 31. Lantas Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan ayat yang selanjutnya, surat Zukhruf ayat 32. Ahum yaksimuna rahmata rabbik. Ya. Apakah mereka hendak membagi rahmat dari Robnya atau Robmu? Maksudnya adalah mereka ikut campur di dalam apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin membagi rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak thiqah. Mereka tidak percaya dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala lah yang lebih mengetahui siapa yang layak ya risalah ini diberikan kepadanya. Karena ya Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 124, wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata, dan Allah lebih mengetahui kepada siapa ya risalah ini diberikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah keagungnya dunia ya bagi orang-orang jahiliyah terutama dan secara umum bagi orang-orang kafir, ini adalah bukan suatu hal yang rahasia lagi. Karena memang orang-orang kafir selalu menjadikan dunia sebagai ukuran bagi mereka. Dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati-hati orang-orang kafir keagungan terhadap dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya yang lain, surat Al-Baqarah ayat 212, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Dihiasi ya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang kafir kehidupan dunia. Jadi kehidupan dunia dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri orang-orang kafir. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka selalu mengejek, menghina dengan dalam urusan dunia kepada orang-orang yang beriman. Jadi ini sudah jelas para jamaah yang dirahmati Allah ya, orang-orang kafir ya di mana saja dan kapan saja mereka berada ya, mereka selalu mengagungkan dunia. Yang menjadi ukuran mereka adalah dunia. Mereka telah dibutakan dengan dunia. Dunia menghiasi hati-hati mereka. Sehingga ya mereka menghina
orang-orang yang beriman, karena orang-orang beriman rata-rata kebanyakan mereka tidak memiliki dunia. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Dihiasi di dalam hati orang-orang yang kafir kehidupan dunia. Wa yaskharuna minal ladzina amanu. Dan mereka mencibir, merendahkan, menghina orang-orang yang beriman dikarenakan mereka apa? Dikarenakan mereka tidak memiliki dunia. Dunia telah menguasai hati orang-orang jahiliyah. Ya. Karenanya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika dunia ini sudah menghiasi mereka, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka pandang, pasti yang mereka lakukan, yang mereka pandang adalah ukuran dunia. Untuk itulah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana pandangan mereka orang-orang kafir, ya. Bahkan mereka juga ikut campur, ya, terhadap hak Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih rasulnya, ikut campur agar rasul, ya, adalah seorang yang kaya, ya, seperti harapan mereka, sebagaimana disebutkan dalam ayat waqalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Dan mereka berkata, seandainya saja Al-Qur'an ini turun, ya, kepada seseorang, ya, dari dua kota ini, yaitu orang yang besar dari dua negeri ini, yaitu negeri Mekah dan negeri Taif. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah, di sini ada penjelasan yang menarik. Ada penjelasan yang menarik dari Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Anqari. Hafizahullah taala berkenaan dengan faedah yang besar, ya, pada masalah yang ke-99 ini, ya. Di mana beliau menyinggung di dalam, ya, masalah ini adalah orang-orang yang berilmu. Wa ma'al asaf, ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, ya, hafizahullahu ta'ala, wa hakadha istihwaduha nas'alullah ayyu'idhana min syarril iqtirari biha istihwadad dunya ala qulubil kathir wa hiya fi qulubihim 'azimatun jidda. Kata beliau, dan begitulah, ya, dunia sudah menguasai mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari keburukan tipuan dunia ini, ya, tipuan dunia. Bagaimana dunia telah memasuki dan menguasai hati mereka, hati orang-orang jahiliyah. Mereka menjadikan dunia ini besar bagi mereka. Bahkan sebagian ahlul ilmi, nah ini adalah faedah yang diberikan oleh beliau. Sebagian ahlul ilmi ada yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dunia, ya. Yakhdhu ba'du ahli man yata'allam al-ilm wal iyadu billah, ya. Sebagian orang yang menisbahkan diri kepada ilmu karena pandangan dunianya besar sehingga dia tersesat, sehingga dia melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhunu amanatahu, ada di antara mereka ahlul ilmi yang berbuat khianat, ya. Berbuat khianat karena agungnya dunia di hadapan di hati mereka. Wa yukaddim amra dunyahu ala dinihi, dan ia mendahulukan perkara dunianya dari perkara akhiratnya. Walihada tajiduhu qad ista'mal al-ilm syar'i liyajniya bihi. Untuk itulah engkau akan mendapati sebagian dari ahlul ilmi, ya, mereka mempergunakan ilmunya, ya, ilmu syar'i liyajniya bihi, ya, agar mereka mendapatkan apa yang mereka maksud dari dunia. Kau akan mendapatkan sebagian dari ahlul ilmi mempergunakan ilmunya untuk mendapatkan dunia. Ka'annamal ilmu bida'atun minal bada'i allati tashtari wa tuba. Seakan-akan bagi mereka, bagi sebagian ahlul ilmi ini, ilmu itu adalah sebuah bida'ah, ya, sebuah barang dagangan saja, ya. Sehingga barang dagangan yang bisa dibeli dan bisa dijual. Wahada amrun khatirin lil ghayah, dan ini merupakan perkara yang sangat bahaya, ya, jika hal ini menimpa bagi orang yang berilmu. Adhamatud dunya fi qulubihim, ya, besarnya dunia di hati orang yang berilmu sebagaimana besarnya dunia di hati orang-orang jahiliyah. Kalau
dunia itu besar bagi orang-orang kafir di dalam hati mereka. Dunia itu besar bagi orang-orang jahiliyah di hati mereka. Hal ini adalah bukan hal yang sesuatu yang asing bagi kita. Karena memang orang kafir ataupun orang jahiliyah selalu memperbesar ya perkara dunia di dalam hati mereka. Karena mereka orang-orang jahiliyah. Mereka tidak mengetahui, mereka jahil, mereka bodoh, ghafil ya. Mereka lalai di dalam ya perkara akhirat mereka. Namun jika perkara ini sampai menimpa kepada ahlul ilmi ya, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menisbatkan kepada ilmu, maka hal ini adalah sungguh bencana yang besar, bencana yang sangat menakutkan. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan perkara dunia, dari keburukan ya agungnya dunia di dalam hati kita, di dalam hati orang-orang yang berilmu. Ya, maka yang bagi ala talibil ilmi ayyasta'idza billahi azza wajal. Seyogyanya bagi penuntut ilmu untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan perkara dunia, dari keburukan agungnya dunia di dalam hati. Wa antastahwidad dunya ala qalbihi, dan seyogyanya bagi seorang penuntut ilmu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dunia tidak menguasai hatinya. Agar dunia tidak menguasai hatinya sehingga dia melakukan amalan-amalan ya dengan ilmunya untuk mendapatkan dunia. Wa qad tawaradatil ahadits anhu sallallahu alaihi wasallam mubayyinatan anna man ta'allama hadzal ilma li ghairillahi azza wa jalla fa innahu mutawa'idun bidukhulin nar. Dan banyak sekali hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita bahwa barang siapa yang menuntut ilmu, orang-orang yang menuntut ilmu untuk selain Allah azza wa jalla, maka dia akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki neraka. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama al-ilma liyujadila bihi al-ulama aw liyumariya bihi as-sufaha aw liyasrifa anhu wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahu an-nar." Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allama al-ilma", barang siapa yang belajar ilmu, liyujadila bihil ulama, untuk mendebat para ulama, mendebat ulama dengan ilmunya tersebut. Au liyumariya bisufaha, atau untuk merendahkan orang-orang yang bodoh dengan ilmunya tersebut. Ya. Menghina, merendahkan, merecehkan orang-orang yang bodoh, ataupun mendebat mereka pula ya dengan ilmunya tersebut. Au liyasrifa wujuhan nas ilaihi, atau dia ingin agar ya mata-mata manusia, wajah-wajah manusia tertuju kepadanya dikarenakan ilmunya, adkhalahu Allahun nar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka. Ingat, ini merupakan ancaman dari Rasulullah SAW bagi penuntut ilmu yang menuntut ilmu bukan karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi menuntut ilmu karena popularitas. Menuntut ilmu karena ingin mendebat para ulama, ingin melecehkan orang-orang yang jahil agar mata-mata manusia terpandang kepadanya, menjadi sudut pandang seluruh manusia dengan ilmunya tersebut. Maka Rasulullah SAW mengancam ya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam api neraka. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, hadis ini hadis hasan, dan hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahihul Jami' nomor hadis 2160. Syekh Abdullah bin Abdul Aziz kemudian menjelaskan yang dimaksud al-wujuh al-munsari al-wujuh tansarifu ila dawi al-makan al-aliyah fid din. Wajah-wajah manusia itu bisa jadi ya tertuju ya menoleh kepada orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi. Baik itu kedudukan tinggi di dalam agamanya atau kedudukan tinggi di dalam dunianya. Fal ulama tansarif lahul wujuh limakanatihim di ad-diniyah. Seorang ulama ya, para ulama ya, itu dilihat ya
dilihat oleh mata-mata manusia dikarenakan kedudukannya di dalam agama. Adapun pembesar-pembesar ya umara ya, yaitu pemimpin-pemimpin, orang-orang kaya, mereka juga adalah orang-orang yang menjadi pusat perhatian dari wajah-wajah manusia dikarenakan kedudukannya dalam kedudukan duniawi. Falladhi yata'allam al-ilma yuridu an tansarif wujuha ilaihi. Adapun orang yang menuntut ilmu, yang menginginkan agar mata-mata manusia itu menuju kepadanya tanpa dia menjadi pusat perhatian bagi seluruh manusia. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari bencana seperti itu. Aulil mujadalah wal mumara fahuwa mutawa'idun bihada. Atau seorang penuntut ilmu yang dengan ilmunya itu dia menginginkan untuk menjidal, yaitu mendebat ya para ulama atau merendahkan orang-orang yang bodoh, maka dia akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api neraka. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyanala bihi aw liyusiba bihi ardan minad dunya, lam yajid raihatal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu, yang mana ilmu ini diharapkan menuntutnya itu karena wajah Allah Subhanahu wa taala, tapi ia tidak menuntutnya kecuali hanya untuk mendapatkan ardon minad dunya, ya, mendapatkan dunia, lam yajid raihatal jannah, maka dia tidak akan menemukan, tidak akan memperoleh raihatal jannah, tidak akan memperoleh apa? Baunya surga. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah, ilmu yang diharapkan ya, yang diharapkan untuk wajah Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu syar'i, ya. Seseorang yang menuntut ilmu yaitu ilmu syar'i yang mana diharapkan ilmu ini dituntutnya karena wajah Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menuntutnya bukan karena Allah, namun dia menuntutnya karena dunia, maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Hadis ini hadis yang sahih juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahihul Jami' nomor hadis 6159. Kemudian Nabi SAW juga bersabda ya tentang ancaman orang-orang yang berilmu tatkala ia menuntut ilmu tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, "Aktsaru munafiki ummati qurra'uha." Aktsaru munafiki ummati qurra'uha. Kebanyakan ya, kebanyakan kaum munafik dari umatku ini adalah qurra'uha, orang-orang yang membaca. Maksudnya dari qurra'uha adalah orang-orang yang mempelajari ilmu. Mempelajari ilmu yang mana ilmu yang dipelajarinya itu dimaksudkan untuk kemunafikan, ya. Dimaksudkan untuk kemunafikan karena ilmu sendiri akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntutnya, ya. Naudzubillahi min dzalik. Ingat para jamaah, kebanyakan orang-orang munafik dari umatku ini kata Nabi SAW adalah orang-orang qurra'uha, orang-orang yang membaca. Orang-orang yang membaca ilmu, orang-orang yang belajar ilmu. Dikarenakan dia tahu bahwa ilmu itu akan mengangkat derajatnya. Kata Syekh Abdullah bin Abdul Aziz, tajid syab fil 20 wal khamisa wal 20 idza dakhala ala dawi sinnil kibar min dawi 70 wal 80 sana ajalluhu wa akramuhu min baini aqranihi wa qaddamu. Fal makhdul yara anna al ilma lamma kana fihi hadhihi rif'ah yara annahu wasilatun min wasailil irtifa'i bihi fid dunya ala akranihi. Fahada amrun makhufun jiddan ala talibil ilmi. Kata beliau, ya, engkau akan menemukan seorang syab, seorang pemuda yang umurnya sekitar 20-25 tahun, jika dia datang kepada orang yang sudah tua, mempunyai ilmu dan sebagainya, ya, seumuran 70 tahun atau 80 tahun, maka orang-orang akan menghormatinya, akan memuliakannya, menjadi mulia di kalangan teman-temannya dan sebagainya.
Orang-orang yang tertipu dengan hal seperti ini, maka dia akan menganggap bahwasanya ilmu itu adalah dapat mengangkat derajatnya di dunia. Ya, betul. Ilmu dapat mengangkat derajatnya di dunia. Maka orang yang salah di dalam hal ini, jika ia ingin mendambakan terangkatnya derajatnya di dunia, hanya di dunia semata, kemudian ia mencapainya dengan ilmu syar'i di sini. Ini adalah perkara yang sangat mengkhawatirkan. Jika perkara ini akan menimpa bagi para penuntut ilmu, terutama penuntut ilmu syar'i. Kata Syekh Abdullah bin Abdul Aziz, afatan khatiratan jiddan alaina jami'an. Ya, ada dua bencana. Ya, ada dua bencana bagi penuntut ilmu yang jika dia menuntut ilmunya karena apa? Karena mendambakan kedudukan di dunia ini. Apa bencana tersebut? Bencana yang pertama kata beliau, thalabul ilmi li ghairillah azza wa jalla. Orang yang menuntut ilmu hanya untuk mendambakan kedudukan di dunia, jelas menuntut ilmunya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sawa'an lil mal, baik dia menuntut ilmu dikarenakan ya supaya mendapatkan uang yang banyak, harta yang banyak, atau dia menuntut ilmu dikarenakan ingin mendambakan mansib ya, kedudukan, jabatan atau ketenaran, kepopuleran dan sebagainya. Atau dia menuntut ilmu dikarenakan agar dia tampil beda ya dari teman-temannya, tampil beda, menjadi pusat perhatian di kalangan manusia. Ini bencana yang pertama. Jadi dia jelas menuntut ilmunya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wal khatar ats-tsani, dan bencana yang kedua adalah huwa adamul amal bil ilmi. Orang yang menuntut ilmu dikarenakan dunia, jelas dia tidak akan beramal dengan ilmunya. Jelas dia tidak akan beramal dengan ilmunya. Fayakunu ala ilmin bil ahkam wa billadhi yanbaghi wa yata'ammat mukhalafata hadhil ahkam. Dia seakan-akan ya memperoleh ilmu dengan tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana yang seyogyanya dia ya melakukan berkenan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, tapi dia ya sengaja untuk menyelisihi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang telah diketahuinya dari ilmunya tersebut. Maka jelas para jamaah yang dirahmati Allah, orang yang menuntut ilmu dikarenakan dunia bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mungkin beramal. Kalaulah beramal, dia tetap dianggap sebagai mukhalafah. Dia ya menyelisihi amalnya itu sendiri karena dia beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia beramal dengan ilmunya bukan karena apa? Kemuliaan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia cuma mengharapkan dunia saja. Wa qad ja'anhu alaihi salatu wassalam fi hadis Samurah tawil ya. Telah terdapat ya dalam hadis Samurah yang panjang disebutkan bagaimana bencana orang-orang yang menuntut ilmu di akhirat kelak ya, di akhirat kelak. Kita tidak akan ya menyebutkan ya membahas hadis ini terlalu panjang lebar ya, karena sesungguhnya orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi karena ingin mendapatkan dunia dan dunia besar di hadapannya dan memanfaatkan ilmu yang ada pada dirinya untuk mendapatkan dunia, kemuliaan di dunia, maka dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, berhadapan dengan azab Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis-hadis yang lainnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah para jamaah peringatan yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Anqari hafizahullah taala berkenaan dengan orang yang menuntut ilmu ya. Jika para penuntut ilmu di dalam hatinya terdapat dunia yang agung di dalam hatinya, maka ini adalah suatu kecelakaan, suatu bencana. Nas'alullah salamu alafiyah. Semoga kita para penuntut ilmu ya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia ya. Wala taj'alid dunya akbaru hammina, kata Nabi SAW dalam hadisnya. Janganlah engkau jadikan dunia ya Rabb ya, janganlah engkau jadikan dunia besarnya keinginan kami ya, besarnya keinginan kami, karena bagaimanapun dunia adalah melalaikan. Bagaimanapun dunia akan menyebabkan orang-orang tersesat. Bahkan jika dunia ini ada pada hati orang-orang yang berilmu, maka kesesatannya lebih besar daripada orang-orang yang bodoh
jika ia mendapatkan dunia. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesailah kita dalam pembahasan masalah yang ke-99 dari kitab Masail Jahiliyah. Kemudian kita lanjutkan masalah yang berikutnya adalah masalah yang ke-100 dari kitab Masail Jahiliyah, di mana masalah ini sejatinya sangat erat hubungannya dengan masalah sebelumnya. Masalah yang ke-100 ini adalah at-tahakkum 'ala Allah, al-mas'alatul mi'ah. Masalah yang ke-100, at-tahakkum 'ala Allah. Orang-orang jahiliyah, mereka ini ikut campur terhadap urusan Allah. Mereka ya ingin protes kepada Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan utusan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang jahiliyah protes berkenaan dengan siapa yang layak untuk menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang sebelumnya ini, yaitu surat Zukhruf ayat 31. At-tahakkum 'ala Allah. Mereka orang-orang jahiliyah ya memprotes Allah Subhanahu wa taala di dalam kelayakan siapa yang menjadi utusannya, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 31. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala menyebutkan dalam syarahnya, beliau mengatakan at-tahakkum 'ala Allah, yakni yang dimaksud tahakkum 'ala Allah, yang memvonis Allah Subhanahu wa taala adalah al-iktirah 'ala Allah, yaitu memprotes kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hak Allah yang memilih siapa yang layak untuk menjadi utusannya. Sebagaimana di dalam ayat yang kita sebutkan tadi, surat Az-Zukhruf ayat 31, laula nuzila wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Mereka berkata, yaitu mereka orang-orang kafir berkata, ya, seandainya saja ya Al-Qur'an ini diturunkan kepada salah seorang yang agung, salah seorang yang mulia dari dua qarya ini, yaitu dari dua negeri ini, dari Mekah ataupun Taif. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ka'annallaha jalla wa ala la ya'lam ma fi nabiyhi minal salahiyah wa hum ya'rifuna salahiyah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, seakan-akan orang-orang jahiliyah ini ya menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui kelayakan ya nabinya yang diutus olehnya. Sedangkan merekalah yang lebih mengetahui akan kelayakan siapa yang menjadi nabinya. Merekalah yang lebih mengetahui siapa yang layak menjadi rasulnya. Wal iyadu billah ya. Na'udzubillahi min dalik ya. Kita berlindung kepada Allah dari sikap seperti ini. Jadi ayat ini menunjukkan seakan-akan ya mereka itu protes kepada Allah, seakan-akan Allah tidak mengetahui siapa yang pantas, siapa yang layak menjadi seorang rasul ya yang diutus oleh Allah. Merekalah yang lebih mengetahui dari Allah ya akan kelayakan siapa yang diutus sebagai rasulnya. Ini ya mendebat Allah Subhanahu wa taala. Ini sama saja memprotes akan hak Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga protesnya orang-orang kafir ya tentang Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an ini kok diturunkan ya dengan berangsur-angsur? Kenapa kok Al-Qur'an ini diturunkan ya tidak diturunkan secara langsung saja ya, satu langsung itu 30 juz itu. Jadi mereka ya iktirah ya, itu mereka protes kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa Al-Qur'an diturunkan sekaligus kok? Kenapa Al-Qur'an tidak diturunkan? Kenapa Al-Qur'an diturunkan berangsur-angsur kok tidak diturunkan sekaligus? Sebagaimana dinyatakan hal ini dalam surah Al-Furqan ayat 32. Ya, laula nuzila alaihil Qur'anu jumlatan wahidah. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihil Qur'anu jumlatan wahidah. Dan orang-orang kafir berkata, ya, seandainya saja Al-Qur'an itu diturunkan, ya, kenapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan dengan jumlatan wahidah, dengan satu sekaligus, ya. Yaktarihuna 'ala Allah, mereka protes kepada Allah tentang turunnya Al-Qur'an. Wa yaqulun, mereka berkata, kaifa yufarriqullahul Qur'an wa yunazziluhu munajjaman?
Kenapa Allah Subhanahu wa taala ya membeda-bedakan Al-Qur'an dan menurunkannya ya berangsur-angsur? Kenapa kok tidak diturunkan langsung sekaligus ya 30 juz begitu? Ya tadakhaluna fi ma la ya'ni. Mereka ya ikut campur terhadap urusan Allah yang hal ini bagi mereka bukan tidak bermanfaat, sesuatu yang tidak bermanfaat bagi mereka. Mereka ikut campur terhadap urusan Allah Subhanahu wa taala dan mereka ikut campur terhadap sesuatu yang mereka tidak mengetahui ilmunya sama sekali. Dan begitulah orang-orang kafir. Begitulah orang-orang kafir, ya. Jadi sikap orang-orang kafir kita bisa membacanya. Nah, di sepanjang zaman, kapanpun sikap orang-orang kafir ini selalu sikapnya memprotes. Selalu sikapnya itu menginginkan sesuatu tapi tanpa dalil, tapi tanpa bukti. Orang-orang kafir selalu ya memberikan satu permasalahan yang tidak ada masalah. Ya, mengangkat satu permasalahan yang sejatinya hal itu tidak masalah. Mereka seringkali terjebak di dalam mengangkat satu permasalahan yang mereka sendiri tidak mempunyai ilmu terhadap hal-hal itu. Inilah salah satu simat. Inilah salah satu sifat orang-orang kafir. Dan di dalam ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala seakan-akan ingin mengungkap mereka. Dan begitulah sifat mereka, orang-orang kafir. Selalu ikut campur terhadap urusan Allah yang mana mereka tidak mengetahui apa maksud Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ya secara berangsur-angsur. Hanya mereka saja ingin memprotes Allah. Kenapa Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus? Namun Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya yang tinggi, dengan hikmahnya yang mulia, dengan hikmahnya yang sempurna, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka melalui kitabnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu secara berangsur-angsur. Allah berfirman di dalam ayat yang selanjutnya, "Kadzalika linutsabbita bihi fuadak." Dan begitulah Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur agar kami menetapkan hatimu dengan Al-Qur'an. Agar hatimu tetap dengan Al-Quran. Jadi jika Al-Quran diturunkan berangsur-angsur, maka hati kita tetap akan Al-Quran. Berbeda dengan Al-Quran diturunkan sekaligus, maka Al-Quran akan apa? Akan terlewatkan banyak, tidak dipelajari sebagian besarnya. Kenapa? Karena kita manusia pasti akan ada kelemahannya. Manusia tidak akan bisa mencerna seluruhnya. Nah, ditimbang dengan diturunkan secara berangsur-angsur, maka hal ini akan bisa memudahkan untuk mencerna Al-Quran tersebut. Karenanya Allah memberikan penjelasan, kadzalika linutsabbita bihi fuadaka. Dan begitulah kami menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur agar kami menetapkan hatimu dengannya. Warattalnahu tartila, dan agar kami membacakan kepadamu secara tartil. Jika Al-Quran diturunkan sekaligus, maka tidak akan mungkin bisa dibacakan secara tartil. Kalaupun bisa, para jamaah yang dirahmati Allah, maka tidak akan sanggup untuk apa? Diikuti oleh seorang manusia, yaitu Muhammad SAW. Kemudian Allah berfirman, وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Dan tidaklah mereka mendatangkan kepadamu semisal Al-Quran, إِلَّا جِئْنَكَ بِالْحَقِّ, kecuali kami mendatangkan kepadamu dengan hak Al-Quran ini, wa ahsana tafsira, dan ya yang lebih baik tafsirannya. Surah Al-Furqan ayat 32 sampai ayat 33. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa qala ta'ala wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas. Inilah hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Wa Qur'an, dan Al-Quran faraqnahu, kami turunkan kepadamu dengan berangsur-angsur, litaqra'ahu 'alan nas, agar engkau bisa membacakan Al-Quran ini di hadapan manusia dengan hati-hati, dengan pelan-pelan, ala mukthin, wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan dia berangsur-angsur. Surah Al-Isra ayat 106. Dan juga wa aidon li ajli tashil li waqtil amal bihi. Dan juga salah satu hikmahnya kenapa Al-Quran diturunkan oleh Allah berangsur-angsur, agar Al-Quran ini mudah untuk apa? Diamalkan di saat waktu amalan itu telah tiba.
Jadi Al-Quran mampu atau Al-Quran bisa dengan mudah diamalkan tatkala diturunkan berangsur-angsur. Karena step by step, yaitu bertahap dengan tahapan ya kita beramal. Ya. Tidak langsung sekaligus. Bayangkan kalau kita diturunkan Al-Quran sekaligus, langsung diperintahkan untuk diamalkan seluruhnya. Maka akan sangat menyulitkan bagi kita. Maka akan sangat memberatkan bagi kita. Berbeda dengan tatkala Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Maka akan mudah bagi kita untuk mengamalkannya. Ya. Tahapan demi tahapan. Walau nazzal Al-Quran jumlatan wahidah mastata'an nas al-amal bihi. Seandainya saja Al-Quran itu diturunkan dengan sekaligus, ya sekali itu turun, maka tidak akan mungkin manusia untuk bisa mengamalkan seluruhnya. Wa kadzalika Allahu nazzalahu munajjaman ala hasabil waqa'i. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada saat itu li ajli ayyubayyin hukma kulli nazilatin au kulli hadisatin, agar Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukum di setiap kejadian-kejadian yang terjadi saat itu. Hadiyal hikmah fi tanzilil Qur'an mufarraqan. Begitulah para jamaah ya, salah satu hikmah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an secara bertahap, berangsur-angsur. Kemudian Syekh Shalih Fauzan menyebutkan juga, mengingatkan ya, wala yakhluz zaman, lihat, mengingatkan akan bagaimana sifatnya orang-orang kafir ya. Selalu memprotes Allah Subhanahu wa taala, memprotes apa yang dilakukan oleh Allah, padahal ya mereka tidak paham apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka memprotes sesuatu yang tidak ada dalilnya. Mereka tidak mempunyai dalil di dalam protes tersebut ya. Kalau bahasa kasarannya, yes pokoknya gini ya. Pokoknya lakukan kayak gini dan sebagainya. Apa alasannya? Tidak tahu. Ya, inilah ya orang-orang kafir. Salah satu sifat mereka orang-orang kafir selalu memprotes kebenaran padahal mereka tidak mengetahui dalilnya. Syekh Shalih Fauzan kemudian mengatakan, wala yakhluz zaman al-an mimman hum ala hadhihi syakilah. Dan di zaman ini tidaklah kosong dari orang-orang yang seperti ini. Orang-orang kafir seperti ini. Selalu memprotes ya. Memprotes agama Islam. Memprotes apa yang diinginkan oleh Allah. Bahkan memprotes hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Yatadakhaluna fin nusus. Mereka ikut campur di dalam nas-nas. Baik itu nas-nas Al-Quran. Ataupun nas-nas hadith. Wa yaktarihuna ala Allahi wa rasulihi. Ya. Dan mereka apa? Iktirah. Memprotes terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Annahu laukana nasu kada. Kadang-kadang mereka mengatakan seandainya saja nas Al-Quran itu seperti ini. Seandainya saja hadis ini seperti ini dan seperti ini. Dan begitulah mereka orang-orang kafir. Selalu memprotes Allah dan Rasulnya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini sikap yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman. Ya. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Surat Al-Hujurat ya, ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan kepentingan kalian di atas kepentingan Allah dan Rasulnya. Janganlah kalian mendahulukan ya kemauan kalian di atas kemauan Allah dan Rasulnya. Artinya juga la taktarihu 'alallahi wa 'alar rasul. Artinya ayat ini adalah janganlah kalian ya mendebat ataupun janganlah kalian memprotes Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Cukuplah bagi kalian saja untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkannya. Cukuplah bagi kalian untuk mengimani apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkannya. Tanpa kalian memprotes dan tanpa kalian mendebat Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara-perkara ini. Dan begitulah orang-orang kafir ya di sepanjang zaman. Antum lihat ya orang-orang kafir di sepanjang zaman, tatkala mereka kalah hujah, lantas mereka berprotes. Mereka melakukan protes tanpa ilmu ya, tanpa ada dasar
dari Al-Quranul Karim ataupun Sunnah Nabi SAW. Bagaimana mereka ada dasar dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW? Wong Al-Quran sendiri dan Sunnah Nabi SAW sendiri diprotes oleh mereka. Menurut kemauan mereka. Mereka menginginkan ini, dan sebagainya. Dan begitulah mereka. Bahkan di dalam banyak hal, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam banyak hal mereka memprotes syariat Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti contohnya banyak di antara mereka, bahkan sebagian kaum muslimin wal asaf ya, sangat disayangkan yang mereka dhaiful iman, ya imannya lemah. Mereka memprotes sebagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis isbal. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah SAW melarang isbal, padahal isbal itu adalah bagus. Ada juga yang melarang, memprotes tentang syariat jenggot, ya. Kenapa Rasulullah SAW kok mewajibkan jenggot, ya? Padahal jenggot itu juga risi dan sebagainya. Ada di antara kaum muslimin wal asaf, ya. Orang-orang liberal dan sebagainya, kalau kita lihat bagaimana orang-orang liberal, mereka selalu cenderung kepada memprotes terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah sya'n, begitulah keadaan orang-orang kafir, keadaan orang-orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita selalu memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, selalu memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan iman kepada kita, agar kita selalu berada di atas jalan Allah, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada ketentuan Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mengamalkan apa yang telah digariskan dan mengamalkan apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketentuannya. Baik itu ketentuan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan atau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena seorang muslim tidak ada kata lain kecuali apa? Kecuali tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah boleh dia melenceng ya dari pilihan-pilihannya sendiri ya, dari pilihan-pilihannya sendiri. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidaklah layak ya, tidaklah seyogyanya bagi seorang mukmin dan mukminah ya, jika Allah telah memutuskan satu perkara kemudian dia mempunyai perkara yang lain dari ya di samping perkara yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, tugas kita seorang yang beriman adalah hanya sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhi sikap memprotes. Jauhi sikap memprotes akan ketentuan Allah, karena sifat-sifat ini adalah sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Terkait masalah kerasulan, apa haknya mereka memprotes Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah Subhanahu wa taala ya memilih siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi rasulnya. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah Subhanahu wa taala memilih ya seorang rasul dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia. Maka tidak layak bagi kita untuk memprotes keinginan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan melakukan apa yang diinginkannya dan kita tunduk kepada aturan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitulah sikap orang yang beriman. Wallahu taala a'lam. Baik para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah yang berikutnya, masalah yang ke 101. Ini sejatinya masalah ini juga ada hubungannya dengan permasalahan yang lalu. Permasalahan yang ke-100 atau permasalahan yang ke-99 yang lalu. Yaitu orang-orang jahiliyah, biasa mereka izdira, biasa mereka melecehkan atau merendahkan orang-orang fakir. Dikarenakan orang-orang fakir ini adalah orang-orang yang rendah bagi mereka. Kenapa mereka melecehkan orang-orang fakir? Dikarenakan dunia sudah ada di dalam hati mereka. Agungnya dunia di dalam hati mereka lah
yang menjadikan mereka merendahkan orang-orang fakir tersebut. Padahal orang-orang fakir adalah bisa jadi mereka orang-orang yang lebih taat kepada Allah. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga masalah yang ke-101 ini insyaallah kita akan mengkaji pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah, kami ingatkan insyaallah jika ada pertanyaan pada kajian-kajian kita ini, ya kami akan buka pertanyaan di melalui pesan singkat atau di wall di dalam grup ya, Madura Mengaji ini. Insyaallah jika ada pertanyaan kita akan berusaha untuk menjawabnya. Wallahu taala alam. Mungkin itu saja para jamaah ya, kajian yang bisa kita kaji pada sore hari ini. At-taufik minallahi ta'ala. Semoga kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dari Allah dari apa-apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengaruniakan kepada kita kesehatan wal afiyah, terutama di masa pandemi ini. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.